Unity Camp bersama kami Unity. Dan kali ini kita bakal ngonten lagi seperti biasa dan juga Anda malah nonton. on cam. Lagi on cam. Kan jatuh kan. Iya, jadi gue tuh lagi suka banget nonton konten-konten horor gitu guys. Kayak gitu lah. So horor lu. Lu berani. Ntar malam juga tidur sendirian, ntar Lah, gue mah emang tidur sendirian terus. Ya gitu, pokoknya lagi seru aja Oh sih. iya, seru banget. Tuh. Tapi kebetulan di sini gue udah punya temen yang bakal datang dan orangnya itu kayak bisa tahu gitu tentang Serius? hal. Udah dari sini, Sob? Iya, Lu punya temen juga. Berarti lu udah panggil dari tadi? Iya. Di sini. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bukan, kelihatan. bukan itu. Orangnya tuh bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Iya, Tapi terlihat orangnya. Terlihat. Bukan gak terlihat juga. Susan punya teman. Punya. Kita langsung panggil aja ya. Ini dia, Kak Tasya. Hai, Kak Tasya. Halo, Kak Tasya. Kak, di sini ada apa, Kak? Di sini ada. Nggak gitu. Di sini dulu dong. Kayak nanya pelawak, ngelawak dong bang gitu kan jadinya. Kak Tasya apa kabar Kak? Baik. Tapi aku mau nanya deh, yang ada di konten-konten YouTube Kak Tasya tuh beneran kan berarti ya? Beneran. Nah. Kelas dulu deh. Ada yang mau nanya guys? Tapi Kak mau tanya nih, yang paling serem tuh yang mana sih? Kan ada tuh dari berbagai gedung, bekas gedung sekolah, bekas pabrik, terus ada gedung yang udah ditinggalin 16 tahun. Nah, yang paling serem tuh yang mana? Yang paling banyak itu ada yang bekas sekolah, bukan paling serem sih, paling negangin aja. Iya. Itu di tempat bekas sekolah itu karena Banyak muridnya. Lagi cerita horor. Lagi serem gua. karena soalnya ternyata sekolah itu tanahnya itu dulu punya kayak historinya tuh punya orang Belanda. Terus si orang Belandanya ini sampai dia meninggal pun dia masih di situ. Tuh, jadi yang ditemuin bukan mengerikan tapi menegangkan karena dia protek banget sama tanah ini. Mereka tuh sama kayak kita ya? Sama. Sebenarnya sama. Tapi beda-beda ya, ada yang tidak beraktivitas kayak Kunti gitu, dia tidak beraktivitas, dia diem aja. Enggak juga. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang bisa main basket gak Kak? Enggak sih. Wah. Aku mau nanya. Ngomong nggak tahu. Aku mau nanya lagi Kak. Kan aku tuh tadi habis lihat yang di rumahnya Gibran Arte. Emang beneran bisa ya kayak dia tuh sampai lempar-lempar galon gitu. Beneran bisa. Bisa, tapi kalau hantu, jadi beda nih, hantu dan iblis kan beda. Kalau hantu dia nggak punya, kalau dia pun bisa menggerakkan barang itu dia butuh energi gede banget. Jadi itu pun paling dia cuma bisa gitu doang, kayak Biasa ada gitu, barang gitu. sedikit cuma digituin. Gak mungkin dia bisa sampai ngangkat barang, tapi kalau iblis bisa. Nah yang di rumahnya Gibran ini memang di atasnya hantu gitu ya, nggak bisa dibilang iblis juga tapi di atasnya. Jadi mereka itu ada tingkatan-tingkatan. Ada. Oke. Tapi tingkatannya apa aja, Kak? Paling rendah itu pocong, kunti, terus di atasnya ada genderuwo, di atasnya lagi ada hantu orang meninggal yang penasaran, di atasnya lagi ada apa. Wow. Kita tuh bisa nggak komunikasi sama mereka? Iya. Kalau komunikasi dua arah enggak, Enggak ya? kalau satu arah bisa. Kayak dari kitanya misalnya kita ngomong sendiri gitu dia Iya, mereka dengar. Mereka dengar. Lebih bagus lagi nggak usah disebut, ngomong aja dalam hati karena mereka jauh bisa lebih dengar. Lebih dengar. Aku mau tanya dong, ada nggak yang lebih serem lagi dari pengalaman yang ada di YouTube? Ada, itu waktu itu di Bali, di rumah sakit Bangli namanya. Jadi dia rumah sakit jiwa sebenarnya, tapi udah lama tutup. Yang barunya sih di sebelahnya, nggak jauh dari rumah sakit yang lama, cuman udah lama bengkalai sampai seluruh warga sekitar tuh nggak ada yang mau masuk. Walaupun kita bayar berapa pun mereka nggak mau nemenin masuk. Gue keringet dingin langsung. Jadi dia nggak mau masuk, terus pas masuk ke dalam, ternyata waktu itu kita cuma bertiga, cowoknya cuma satu. Pas lagi masuk, jadi si bapaknya bilang ini aja bayarnya buat ke atas. Jadi kita pikir mungkin suruh pakai canang. Iya. Ternyata maksud dia tuh bayar ke atasannya dia gitu. Cuman kita nggak ngerti. Jadi ya udah pakai canang, lagi naruh canang. Aku ngeluarin 6 dupa ceritanya nih. Canang tuh ini yang apa? Sesajen yang di Bali. Oh, iya. Yang kecil-kecil itu yang kotak-kotak.
aku ngeluar itu kita beli 5 canang, aku ngeluarin 6 dupa. Jadi ceritanya yang satu ini pengen aku bawa gitu, nggak mau ditaruh. Pas lagi naruh ke canang yang terakhir, dupanya tuh pas jadi 5. Harusnya kan 6 kan? Iya. Jadi tinggal 1 itu pas untuk ditaruh di situ, dicari-cari nggak ada. Terus pas lagi naruh yang terakhir, tiba-tiba aku dengar suara ini kursi roda di belakangku, gitu. Kabur lompat keluar, tiba-tiba pas udah lari keluar kan udah jangan lari gitu, tenang. Tiba-tiba bau busuk masuk, itu lampu jalan kan jalan lurus, jalan lampu itu satu-satu mati. Jadi kita jalan mati. Step by step gitu. Step by step. Wow. Tapi aku pengen nanya deh Kak Tasya, kayak dari semua pengalaman horornya Kak Tasya nih, pernah nggak sih Kak Tasya tuh kayak diikutin sama makhluk? Iya. Kalau diikutin sampai rumah sih enggak, tapi kalau pernahnya jadi lucu waktu itu penelusuran itu ke bekas rumah jenderal. Terus di situ sebenarnya ada satu sosok yang di ceritanya ini paling ditakutin. Jadi katanya kalau kita ke situ kesurupan, kita udah nggak bisa balik lagi. Jadi mati. Nah, di situ nggak ada yang kesurupan waktu penelusuran, tapi yang aku temuin justru ada satu perempuan Belanda itu di kamera nih beberapa sekian detik muka aku berubah jadi kayak orang Belanda. Jadi aku nengok lagi, jadi pas nengok pertama tuh bukan muka aku. Oh iya. Nah, tapi aku nggak komunikasi sama dia, sama si perempuan ini ya. Pas aku pulang, tanganku tuh dingin sebelah, terus udah ngerasa wah gue diikutin nih gitu. Sudah bersihin sendiri, pulang itu jam 4 pagi, hujan deras. Aku sendiri nyetir sendiri, tapi ngerasa ada yang nemenin. Jadi kayak di belakang tuh ada yang nemenin cewek. Tapi ya udah didiemin aja sampai rumah, langsung mandi. Itu kalau misalnya kalian keluar tuh biar tempelan tuh gitu, sampai rumah langsung mandi, cuci semua. Nah udah mandi tetep masih nggak ngerasa, nggak kayak masih ada yang ngikutin gitu. Akhirnya pas lagi tidur dia komunikasi lewat mimpi. Jadi kalau tadi kamu nanya bisa nggak komunikasi, kalau buat orang yang tidak bisa berbicara biasanya lewat mimpi dia datanginnya. Nah di mimpi itu si perempuan ini cerita gitu, aku tuh dulu di sini, aku tuh menikah sama salah satu orang, dia tinggal di situ, tapi udah bertahun-tahun yang lalu, tapi dia meninggalnya juga di situ. Ya itu sih paling kalau nempelin tuh ya itu doang. Tapi kalau yang serem-serem sih nggak pernah sampai rumah. Berarti bisa dibilang kakak ini indigo atau berbeda dari indigo? Aku sebenarnya tuh kristal child. Apa lagi tuh Kak? Jadi kalau orang kan sekarang asal orang bisa lihat hantu disebut indigo. Padahal sebenarnya kalau lihat hantu doang itu namanya sixth sense, bukan indigo. Nah, jadi kalau misalnya orang indigo itu justru kemampuan dia paling bawah itu lihat hantu. Oh gitu. Jadi dia punya lain. Nah, indigo itu tuh sebenarnya kalau dari bukunya itu indigo itu adalah orang yang menghancurkan sesuatu yang tidak baik gitu di dunia. Jadi mereka memang punya tugas untuk menghancurkan sesuatu yang nggak baik di dunia. Nah, terus muncullah anak kristal. Anak kristal itu yang membangun sesuatu ini. Jadi udah dihancurin, dia bangun sistem yang baru gitu. Tahun itu karena kejadian momen apa gitu? Atau ternyata kristal saya. Sebenarnya tahunya udah dari kecil, cuman waktu kecil tuh dibilangnya ngayal. Karena kan orang tua nggak mau serem gitu kalau anaknya jangan sampai bisa lihat gitu kan. Terus udah habis itu nggak pernah sadar, jadi setiap kalau ngelihat hantu aku pikirnya ngayal karena aku juga sering nonton horor kan. Terus pas kuliah pindah ke kontrakannya itu ada hantunya. Jadi pertama kali pindah emang kontrakannya itu murah dan besar dan murah, cuman kita pikir itu karena akses menuju rumahnya tuh susah gitu ke dalamnya. Terus pas aku baru lagi kayak survei itu udah lihat ada perempuan mukanya rusak sebelah, tapi cuman sekelibat gitu. Jadi gue pikir oh dia cuman hantu lewat kali gitu, karena pada saat itu kan belum sadar. Terus pas udah berjalan waktu 3 bulan di situ sering nyium bau busuk. Jadi bau busuk ini tuh berpindah-pindah dari satu kamar ke kamar lain. Jadi kalau kita ada yang ngomong bau busuk, tiba-tiba kita yang di ruang tengah nyium. Terus misalnya gue yang di ruang tengah ngomong bau busuk, yang di kamar nyium. Jadi dia berpindah. Dia berpindah-pindah sampai akhirnya gue pokoknya udah banyak kejadian nih. Gue stres karena setiap gue ngeliat gue nggak bisa cerita sama orang karena dianggap nakut-nakutin. Terus udah diem sendiri di kamar, muncullah si cewek ini namanya Fatma. Jadi dia mukanya tuh rusak sebelah, kebakar sebelah dan emang bau busuk. Terus dia ngeliatin doang. Terus aku ngomong, lu tuh ngapain sih ngeliatin gue terus? Gue tuh pusing ngeliatin lo gitu. Taunya dia jawab, lo kamu bisa lihat aku gitu. Jadi dia selama ini tuh nampakin dirinya ke aku karena dia penasaran kok nih dia bisa ngeliat gue sih gitu.
gitu. Dari situ nyadarnya karena akhirnya aku bisa komunikasi 2 arah sama dia. Terus tahu namanya si Fatma ini dari mana? Ya itu akhirnya cerita dia kenapa meninggalnya kenapa gitu. Jadi sebenarnya karena udah ngeliat yang serem ini, dia serem banget sama mukanya. Itu kayak pelajaran buat gue kalau ngeliat yang lain jadi nggak serem, jadi nggak takut. Karena terbiasa. Tapi Gitu. berarti nggak semuanya yang serem itu jahat kan? Enggak. Emang kalau ngelihat hantu itu makanya juga nggak bisa sembarangan karena belum tentu yang mukanya mengerikan tuh jahat. Malah ada yang mukanya cantik tapi jahat. Tapi kalau jauh-jauhan gitu bisa kontekan aja. Enggak. Kalau dikit. Nah kalau kalian pergi-pergi kan suka bareng-bareng, kalian punya cerita serem nggak? Oh, ada sih. Ada. Tapi kayaknya bukan di luar sih, malah di rumah kita sendiri ya. Jadi waktu itu kita kan punya teteh yang Mm. masakin dan segala macam. Jadi teteh tuh sama teteh-teteh yang lain lagi jalan terus ngelewatin rumah kosong gitu, terus katanya ada nenek-nenek yang apa kayak ngejaga gitu, terus kayak mau minta boneka atau gimana lah gitu. Dia tuh ngerasa katanya berat gitu. Oh dia udah ngerasa Udah dia ngerasa. Tapi di depan itu yang dia lihat kayak kan di depan tuh kayak ada taman, tahu kebun Bukan, Iya. ada Ya, terus dia kayak dipanggil-panggil gitu. Iya. Nah, terus dia tuh berat dan dia ngerasa kayak di depan rumah tuh ada yang manggil terus. Jadi dia kayak selalu pengen berdiri Oh, gitu, iya. mau nyamperin gitu. Bahkan setelah selesai dia udah nggak kesurupan lagi pun masih pengen kesana gitu. Udah tuh dia ngerasa berat terus tiba-tiba udah langsung teriak-teriak gitu-gitu. Lama banget kayak 3 sampai 4 jam Itu gitu. yang kesurupan gak cuma teteh kita, jadi teteh yang di depannya di tetangga depan tuh juga kesurupan. Oh berangkat berarti ya? Iya, berangkat. Tapi dia masih Iya, tahu gitu. ciri-cirinya gitu kayak si nenek-nenek itu rambutnya panjang, itu kan dia pakai dress gitu. Tapi cantik gitu, cantik. Iya, Tapi 3 orang ini ngomongin hal yang sama nggak? Sama. Atau dia ngomong hal yang beda tapi nyambung kalau disambungin? Nggak sama ceritanya jadinya. Jadi mereka pengen Dalam waktu kayak yang sama? iya dalam waktu yang sama. Sama. Mereka pengen nyari boneka gitu ceritanya. Kalau menurut Kak Tasya gimana tuh? Apa yang terjadi sih sebenarnya? Biasanya emang ada orang yang gampang kesurupan karena dia punya tulang iga, tulang beneran ya, tulang iganya berjarak. Itu memang gampang untuk kemasukan. Oh, gitu. Atau ada orang yang dia sukanya ngelamun, terus suka pokoknya pikirannya tuh selalu kosong, itu gampang banget dimasukin. Tapi biasanya kalau kemasukan 3 orang sekaligus gitu bukan satu sosok yang masuk, pasti Oh, ada pasti ada ada 3 gitu. Makanya kalau kalian suka datang nih lagi mau kemana terus ngerasa tempat ini serem, jangan fokus ke seremnya, langsung mikir yang bagus-bagus aja. Karena kalau makin fokus ke ini tempat serem, ini tempat serem, Semakin masuk. refleks pasti akan dia nempel terus. Aku waktu itu Oh yang suara bayi. mau bikin mie. Bikin mie kak. Sambil nonton jam 12 malam. Nah, terus lagi masakin Indomie itu ada nggak tahu ya suaranya tuh gimana, Bang? Suara bayi Suara nangis. bayi nangis. Kayak iya gitu. Suara bayi nangis. Tapi aku waktu itu masih ya udah sugasnya jadi kayak suara kucing gitu. Tapi suara kucingnya keinjek gitu kayak gitu. Suaranya tuh bukan kayak di seberang pintu, tapi di depan pintu masuk. Jadi di dalam gitu. Tapi sekalian buka tutup suara masih ada nggak? Enggak. Buka nih, nggak ada. Oh ya udah. Terus kita masak mie lagi, ada lagi. Dari luar lagi. Enggak, dari dalam kelihatannya. Jadi kalau misalnya suaranya dari luar kan kayak ada halangan gitu Iya, kan. Kita iya. bisa ngelihat gitu kan. Nah, ini tuh suaranya kayak beneran langsung gitu, direct gitu. Jadi enggak Itu kalau ada. kalian denger gitu ya jangan buka pintu. Serius? Itu namanya kalian bukain pintu dia masuk. Mungkin itu yang ngeliatin gua karena lupa pintu. Bayi nggak? Dia welcome to my home. Itu kan bayi itu biasanya kuntilanak tuh begitu juga. Astagfirullah. Apalagi kalian cowok-cowok. Kuntilanak tuh seneng banget sama cowok-cowok. Aku mau tanya deh, kalau misalkan sleepwalking itu gimana? Medis. beda. Medis, Bang. Itu aku nih bukan jalan tapi lari tuh ke kebun gitu. Jadi tuh setiap malam setiap aku tidur tuh pasti bokap nyokap tuh pada begadang buat ngeliatin aku doang. Soalnya orangnya bengal sih, jadi suka dicobain. Nggak, jadi tuh apa namanya lari sambil merem. Jadi tuh keluar rumah bener-bener lari ke arah kebun, ke arah kali gitu-gitu. Kalau misalkan nggak dikejar tuh kayak nggak tahu deh tuh kemana.
Kalau gitu tuh itu gimana tuh? Kalau itu itu apa tuh? itu bukan kesurupan ya, kalau itu dituntun. Jadi kamu sebenarnya dituntun, dia nuntun kamu untuk sini aja gitu, sama kayak si teteh tadi. Kalau dia ngeliat kan dipanggil-panggil, kalau kamu tuh dituntun dalam keadaan tidak sadar. Karena kalau kamu sadar kamu bengal orangnya, nggak, susah dibilangin. Itu tuh sampai nyokap tuh kayak udah capek kan setiap hari begadang mulu, sampai semua tuh pintu ditutup, jendela dikunci, kunci itu disimpan semua, tapi masih bisa keluar juga. Iya, karena ada yang nuntun. Ya. Kan katanya sering banget kejadian kayak gini tuh, cara nanganinnya gimana? Nggak ada cara. Gimana ya? Ya udah terima aja. Kalau aku sih berdoa aja. Jadi dulu aku semakin aku berdoa itu semakin kelihatan. Jadi dulu kan dipikirnya ini gue kena kutukan nih kayak gini. Tapi makin berdoa malah makin bisa begini bisa begitu. Awalnya itu aku cuma bisa dengar, bukan ngeliat, dengar. Jadi dengar suara gitu. Terus abis itu melihat keluarga kalau ada yang mau meninggal. Itu aku bisa tahu seminggu sebelumnya. Firasat. Terus makin aku berdoa terus makin bisa lihat, bisa ngobrol, bahkan bisa keluar dari badan gitu. Kak, aku punya pertanyaan tapi agak bodoh sih. Pocong sama Kunti tuh emang outfitnya gitu aja. Aku tuh pengen tahu aja gitu. Iya. Yang apa? Maksudnya bajunya tuh Gadget. emang putih-putih gitu. Iya. Itu sama kayak lo yang nggak pernah update. Atau dia tuh sebenarnya bisa pakai baju lain gitu. Iya. Enggak, itu putih itu sebenarnya karena kita nggak bisa lihat bajunya. Oh gitu. Jadi kalau orang ngelihat hantu itu kan ngebayang ya, bukan ngeliat kayak manusia Jelas solid gitu. gini, enggak. Jadi kita nggak tahu warna bajunya apa, kecuali bajunya merah itu kelihatan. Tapi kalau dia emang nembus aja, ya ngegambarinnya tuh putih. Jadi putih itu sebenarnya bukan baju, itu tuh ngebayang badannya. Oh. Tapi berarti nggak pakai kain kafan gitu. Itu beresiko. Kalau pocong iya. Kalau pocong pakai kain kafan. Hmm. Oh emang yang kayak orang meninggal aja gitu. Mhm. Oh. Tapi ada juga pocong yang hitam pekat warnanya. Itu Itu yang kenapa? biasa dipakai ilmu Salah hitam. pakai baju. Oh, Salah pakai baju. Padahal salah pakai. Kalau misalkan yang ada di badan kita itu bener ya? Benar. Ada. Bukan di badan ya. Kalau di badan itu Baju. disebutnya orang biasanya sebutnya kodam. Kita Oh. nyimpen gitu, kita Kodam, nyimpen. kodam. Tapi kalau kita dijagain, ada yang jagain, itu semua orang pasti punya penjaga. Nah itu dari siapa? Dari Oh, bisa. leluhur, Turun-temurun turun biasanya. temurun, Keluarga. keluarga. Bodoh dilihatin. Enggak, maksudnya kamu bisa lihat gak di sini tuh ada wanita gitu. Oh ada, setiap orang pasti ada. Tapi kata Tasya tadi kan aku masih penasaran nih. Kata Tasya tadi bilang di ruangan ini tuh ada sosok genderuwo ya. Bukan di ruangan, di rumah ini, di rumah ini. Di rumah ini. Kalau boleh tahu di mana sih?